Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat sahut salam, ini sunnah Rasul. Mudah-mudahan yang punya roh dilunaskan oleh Allah. Yang punya hajat dunia dan akhirat, kecil saja kita menjawab salam ini. Subhanallah, seringkali kita abaikan. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut setia Rasulullah, mengamalkan sunnah sekecil apapun. Mari kita semangat menghormati hukumnya Rasulullah agar urun lawan bian selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairu wa abqa lilladheena amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa karim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin ghuril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in, amma ba'du. Sadatul hadirin, Sadatul muhibbin al-mukarramin, Bapak Ibu jamaah para pecinta Rasul, para pecinta sunnah, para pecinta majlis ilmu, para pecinta Al-Quran. Mudah-mudahan kita istiqamah continuous dari sekarang sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dimatikan kita nanti kecuali dalam iman husnul khatimah. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita muliakan, kita ta'zimkan ya Sadatul Fadil. Beliau termasuk guru ulun, senior ulun Al-Mukarram ini senantiasa dulu ketika kita sama-sama membicarakan tentang pesantren. Alhamdulillah hari ini ulun ditakdirkan lama enggak ketemu dengan beliau, hampir 5 tahun lebih. Masya Allah, kayak dahulu aja masih sigar, gagah, kawak menambahi lagi insya Allah, amin. Kabul guru insya Allah berkat jamaah. Sadatul habaib wa syara'i, segenap tamu undangan yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ulun terhadap beliau-beliau. Mudah-mudahan para pecinta Rasul senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu di antara 25 nabi dan rasul yang memang spesifikasi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaan. Usia yang relatif singkat, 63 tahun sudah dipanggil menghadap Allah karena misi yang diperintahkan oleh Allah sudah tercapai dengan sempurna. Singkat usia beliau memang, akan tetapi bagaimana ajaran beliau eksis sampai ke Darul Ilmi, insya Allah sampai ke pelihari pondok ulun dan seantero alam semesta. Hebat baginda Rasulullah. Siapa beliau? Nabi kita, kebanggaan kita. Mudah-mudahan Sidin mau mengakui kita sebagai umat Sidin.
Nah, bayangkan Nabi Adam itu kurang apa seniornya beliau. Panjang usia beliau Nabi Adam alaihissalam beda dengan Nabi kita cuma 63 tahun. Lalu turun ke bawah Nabi Noah 500 tahun ke atas, ke bawah lagi Ibrahim, Abraham, kata saudara kita juga panjang umur. Ke bawah lagi Daud, David, kemudian Sulaiman, Solomon, Yahya, Yohanes, Musa, Moses, Isa, Yesus, the Prophet of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat fenomenal, Masya Allah, mendapatkan present hadiah khusus yang Allah Ta'ala berikan, yakni terjadinya fenomena Isra wal Mi'raj hanya Allah berikan kepada junjungan Rasul. Siapa beliau? Nabi kita, kekasih yang paling kita banggakan, kita sebut-sebut, bahkan kata guru tadi, dengan tawassul salawat kepada beliau, mudah-mudahan segala sesuatu yang diinginkan kabul adanya. Ini hebatnya Nabi kita. Bu, oi jual, pindah ini pura. Alhamdulillah. Bu, cinta sama Nabi bu. Kok gak ada jawabannya? Sayang sama Rasul bu. Alhamdulillah, yang semangat sahut saya, insya Allah mudah-mudahan dimatikan oleh Allah, amin. Dalam iman husnul. Sampai kenapa Rasul ini? Ya mohon maaf, tolong bukakan lagi treble-nya, besarin lagi suaranya. Yang jaga sound, besarkan lagi suaranya. Suara udah agak serasa. Biar sama antara suara dengan suaranya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memang maha dahsyat dalam seluruh aspek. Baginda Rasul menjadi uswah dan terbaik. Lah dikatakan di dalam maulid itu Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling indah. Nah ini datunya para habaib, subhanallah. Terima kasih kalau ada dzurriyyah ini di muka bumi, hum amanul ard insyaallah. Bujur jan guru tadi, pokoknya kita jangan jauh guru dengan orang-orang kekasih Allah dan kekasih Rasulullah. Apalah kehadiran diri kita ini gak punya apa-apa, kecil, halus kita ini. Ulun hari ini insya Allah kada panjang-panjang, soalnya di penghujung 28 sudah ngambil hikmah Isra Mi'raj saja insya Allah. Semoga jam 2:30 selesai guru. Singkat-singkat aja, gak usah panjang kita, insya Allah. Lah siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam style berdakwahnya Rasul? Humanis, indah, cantik, orang tertarik dengan beliau. Tutur katanya yang indah, low profile baginda Rasul, actionnya, kehidupan beliau memang reality. Apa yang beliau sampaikan, maka itulah yang beliau lakukan, sehingga menjadi role model dalam kehidupan bagi orang yang ingin bahagia dunia dan akhirat. Rasul berdakwah indah, Masya Allah, bahasa Banjarnya bunga serupa, akhlak mulia, ibadah paling banyak tapi paling ikhlas. Masya Allah, inilah Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dikatakan Rasulullah cara berdakwahnya beliau, ya Rabbi salli ala Muhammad akram da'i yad'u ila al-haq. Rasul ngajak orang dengan sikap, dan saat itu yang diajarkan nilai-nilai kebajikan ini orang yang 100% menentang Rasulullah, orang-orang yang kafir, tidak beriman, tidak percaya. Nah kalau kita yang berdakwah, ulun yakin insya Allah menyerah. Tapi Rasulullah
dengan segala sifat yang istimewa Allah Ta'ala berikan. Mudah-mudahan ulun awang pian kawat meniru sedikit barang. Apa diantaranya? Rasul itu sangat santun perasaannya, lemah lembut Rasulullah. Tadi katakan dalam firman-Nya, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Apa kata Allah? "Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr." Akan tetapi syariat tetap dijalankan. Faida azamta, ketika punya keinginan, kata guru tadi, jangan mudah menyerah. Orang muslim itu pantang mundur dulu, sekali maju dalas batin kaum bakal harus sukses kebaikan itu. Itu prinsip ajaran Rasulullah. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Mudah-mudahan belum termasuk lawan pian makanya. Jangan ada cobaan dikit letoy. Jangan ada masalah dikit, waduh menggaruk kepala. Kita kan punya Tuhan, is the best, is great. Allahu Akbar. Sering kita ucapkan dalam sholat, yang dibesarkan Allah. Semua yang lain itu kecil. Maka Rasul ajarkan itu sehingga kita pengikut Nabi punya mentalitas yang kokoh dan tangguh. Mudah-mudahan santri-santri kita ini guru, calon ulama-ulama penerus generasi. Ulun doakan mudah-mudahan murid-murid yang ini guru kena dapat jodoh bebinian. Amin. Lah kenapa ini bukan main-main? Pak Ketua Dewan, ulun sampaikan ini karena nanti di akhir zaman orang pada aneh-aneh, laki doyan laki. Saya ulangi, di akhir zaman nanti kepikiran orang itu berbalik, laki senang laki, perempuan senang perempuan. Sudah menyalahi fitrahnya. Bahkan ada yang minta dilegalkan resmi supaya boleh laki-laki sama laki-laki dinikahkan di KUA. Ada yang memohon sudah di Jakarta sana, guru lebih tahu. Ya Allah, guru ada burung kambing aja binatang laki sama laki begini. Ayam aja guru laki sama laki, kita mau kawin bakal lahir guru lagi. Berarti ayam lawan kambing jauh lebih cerdas, lebih pintar ketimbang orang yang minta dilegalkan laki sama laki. Mudah-mudahan murid kita binandung mana berbinian, mana lelakian, mana bencong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah izin dulu berdiri. Allahumma shalli ala sayyidina. Situ bina panjang dulu baru kelihatan. Doakan adik-adik ini mudah-mudahan calon-calon Sayyidatuna Khadijahnya Rasulullah, yang tidak pernah bikin sedih, suaminya selalu senyum. Ya kalau begini-begini nanti punya suami berani menatap wajah suami dengan wajah yang masam, hilang ilmu pesantrennya. Tak doakan kalau ibu-ibu berani marah-marah sama suami, belum doakan mudahan laki pian payu pulang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah hebat, dikatakan Rasul azkal azkiya, atqal atqiya, asfal asfiya. Lah selalu super Rasulullah karena memang didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai manusia yang teristimewa. Lah akan tetapi tidak lepas dari permasalahan. Nah sehingga orang Yahudi protes. Lah kenapa yang dijadikan Nabi itu manusia? Alangkah indahnya saja orang yang tidak bisa berbuat salah, malaikat saja dijadikan Nabi dan Rasul. Lalu Gusti Allah jawab, orang-orang Yahudi,
Lah secara logik kayaknya benar. Lah akan tetapi kalau malaikat yang kaku sesuai SOP, sesuai perintah, tidak bisa memijakin, dijadikan nabi, maka dia akan kaku perintahnya kepada umat ini, tidak ada toleransi. Terlambat sedikit ditempelengnya, lambat sedikit dihantamnya, begitu nanti. Lah tapi kalau Rasulullah sebagai manusia Bashar melihat dan sangat memahami dengan karakteristik sesama manusia. Ini hebatnya Allah mendesain Rasul, Nabi dan Rasul itu dari manusia, bukan dari kalangan malaikat. Buka lagi suara, buka lagi sehabisnya kayak tadi yang lainnya. Pokoknya buka sedikit terbalang besar, belum paling cerewet dengan baik. Begitu banyak permasalahan. Suara ulun berat, nah ini bagus. Lepas suaranya. Baginda Rasul, oh lebih bagus, masya Allah. Nah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah ajarkan kepada kita dengan kalimat thayyibah dari Nabi Adam alaihissalam, la ilaha illallah, la khaliqa illallah. Rasul ajarkan bagaimana sensitivitas kita terhadap Sang Pencipta agar betul-betul paham bahwa yang hebat itu hanya satu, Allah. Yang mulia itu hanya Allah, yang adim itu hanya Allah. Lah kita jangan ikut-ikutan mencampuri hak prerogatif Allah. Seringkali kita terjebak seakan-akan kita ini hebat, seakan-akan kita ini mulia. Itulah yang merusak batin kita. Maka maha dahsyat simbolik yang dibikin oleh Allah lewat Rasulullah belah dada, maka dibersihkan hatinya. Kotorkah Rasul sedekah, itu simbolik saja. Sindiran Syekh Abdurrahman, di dalam dadamu terkadang karena kamu bukan nabi ada terbersihnya zikir, merasa hebat, merasa mulia. Terkadang ketika orang hormat sama kamu, salaman, cium tangan bolak-balik, model ada terbersih di hati, mulia juga sako aku ini. Kelawasannya ini sangat berbahaya yang menjatuhkan makam kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul membuang jauh-jauh sifat-sifat yang tersembunyi. Bahkan virus itu lebih berbahaya daripada virus Corona 19. Berat. Ulun terkadang ini malunya begitu. Ulun punya guru, punya Ustaz Sayyidil Habib Sayyid Abdul Qadir Umar Bashir. Beliau orang ahli Quran, hafal Quran pada usia 10 tahun dan menguasai 6 bahasa. Bahasa Jerman, bahasa Belanda. Saya bingung sama beliau, Ustaz, lo antum ini gak pernah sekolah tinggi-tinggi, cuman senang ya kok bisa berbahasa. Nah ente begitu, cuma lihat baca Quran. Kata beliau, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Al-asma' jamak taksir kullaha tauhid, kata beliau. Nah cuma bukan pada surat Ibrahim, kalau tidak khilaf juz 13 Quran dulu di sebelah kiri, posisi dada tengah, baris kalimat dari bawah. Quran pojokan untuk hafalan berjumlah 15 baris. Wa ma arsalna mir rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum. Quran ulul kudus wa qatta, kalau Madinah wa kabji. Fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa qatta laki wa huwal azizul hakim. Lah apa susahnya, kata beliau, tinggal memindah channel saja.
Lo masa Nabi sama dengan orang biasa, kipuh mencari bahasa? Enggak boleh. Makanya orang Barat meneliti ayat itu, bikin alat ketika komprehensi memindah channel saja, maka bahasa langsung ditranslate yang Nigeria, bahasa Nigeria, yang Banjar, bahasa Banjar. Subhanallah. Bib antum punya datu mahadasa luar biasa, tidak tertandingkan. Makanya Nabi tidak boleh dikasih titel. Kalau kasih titel sama dengan orang-orang kita biasa. Abdurrahman Isbidi begitu kan biasa-biasa banyak. Nabi tidak boleh dikasih titel, Nabi disamakan dengan orang biasa, karena Nabi itu titelnya Asyraful Anbiya'i wal Mursali Sayyidul Kaunain wa Asyrafus Sakalain. Bib antum punya dari maha bahasa, mudahan dulu lawan biar simbolik proses belah dada Abdurrahman. Buang dalam dirimu merasa istita'ah, punya kemampuan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Cakap ajaran Rasulullah membuat ulun lawan biar saling menghargai satu sama lain. Bina kepanasan betul hati. Lapar sebetulnya sudah. Lah diajarkan dalam agama Rasulullah ilaha illallah. Ay la razika wala khatira illallah wala nafi'a illallah wala dharra wala musarrifa illallah. Simple, singkat, mudah dalam itu. Tetapi ketika kita aplikasikan dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, subhanallah, menjadilah kita orang yang mulia. Bagaimana dapat itu? Nih, Sidin sudah menyiapkan wadah anak-anak kita didik. Mudahan ini menjadi ulama-ulama sholihin insyaallah. Di sini belum lihat ada juga menghafal Quran bagus banget. Ya, Quran ini memang harus kita hafal, gak usah banyak, cukup 30 juz. Jangan ditambah-tambah 40 kelewatan ya. Jadi itu ya orientalis juga hafal Quran. Dan coba kita perhatikan, ada orang punya teman seorang profesor dokter dari Jerman, itu pendeta, beliau usia 65 tahun juga hafal Quran. Hebat pendeta. Karena memang Quran dulu turun di zaman-zaman saat orang tidak beriman kepada Allah. Maka ada khitab qul ya ayyuhal kafirun. Tapi lama-lama alhamdulillah berkat dakwahnya Rasul, pakai hati bukan pakai intelektual, maka semua orang akan mengikuti, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Karena beliau Al-Quran pada dulu belum beriman, menjadi tunduk dan patuh. Mudah-mudahan ulun yang sudah beriman lawan biar dengan Rasulullah, jangan tinggalkan Al-Quran. Ya ujar ulun diwiritakan hendak murid Yasin ya 3 juz. Nah, kena bangun tengah malam sholat. Nah, tahajud itu 5 juz bagi 2 rakaat aja, cuma ayatnya dipanjangin. Habis subuh duduk sejam, dapat 5 juz 3 hari selesai, diwirikan gitu. Guru ngali mengatakan memang jarang kita baca. Kalau ngali kira-kira ada karena kada ingat suratul Fatihah. Ingat semua karena memang terus diulang-ulang. Begitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesan pada adik-adik mobil khusus dan anum-anum, mumpung masih seger kota, maka hafali Al-Quran baik-baik. Jangan buru-buru. Ya, sehari 3 baris tapi rutin. Hafali posisinya di mana, wakafnya apa, posisinya di tangan mana. Jadi ketika membaca langsung terbayang, oh di sebelah ini baris kesekian, wakafnya ini. Jangan buru-buru. Karena Rasul pun disindir oleh Gusti Allah, la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi. Jangan buru-buru kita jika nafsu.
Apalagi sekarang ada metode cepat menghafal Quran 3 bulan selesai. Itu dan menyalahi mukhalifus sunnah. Jangan hafal Quran, diatur ritme waktu, hadir hati kita, bukan intelektual kita, hati kita yang hadir. Maka ketika sepian minta muncul ayat itu dengan spontan. Makanya dalam surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ada peran serta yang lain pakai bentuk jamak di sana. Masya Allah. Kalau kita bahas kalimat Quran, Ustaz Mahatas, kada payu lagu-lagu yang lain. Itu tadi anak-anak kita pintar baca ayat. Sayang Ustaz lagi serak-serak, makanya kada serak tampil juga insya Allah berlaku. Itu tadi enak dibaca cerita tentang Rasulullah. Siapa Rasulullah sedikit dulu. Dikatakan Rasul yatim tok lagi. Jadi Rasul itu lagi dalam keadaan tidak nyaman seperti kita. Lah kenapa? Ini didesain oleh Allah calon pemimpin. Jangan enak-enak, makanya pesantren guru kita jangan mewah-mewah, pesan guru dulu. Pesantren itu sederhana, guring di lantai, jangan meninggal menu makan ya ayam Turki, iwak kering maksudnya. Ciri khas itu, lah kalau di Jawa tahu teh. Lah makan itu enak bukan karena makanannya tapi suasananya. Lah kalau hendak makan nyaman lapar dulu. Lah kalau hendak guring nyaman bukan kasurnya yang empuk, ngantuk dulu. Ini kadang ngantuk di bawah guring. Waduh, ada mana guring. Cuman ternyata setelah teliti ditemukan obat yang paling jitu untuk cepat tidur. Apa itu? Membaca Al-Quran. Jangan baca WA. Maaf, bukan bermaksud ngidir, cuma nyinggung. Lah kalau WA yang dibaca semalaman tahan kita guring tertawa sorangan. Lah tapi kalau Quran kita buka belum membaca sudah 4 kali menguapnya aja. Jadi obat jitu untuk guring adalah baca Al-Quran. Pesan guru-guru begitu, mau tidur baca Al-Quran. Subhanallah. Karena guru-guru ahli Quran, sidin alim tapi bungas tapi subi cuma berduit. Dan alhamdulillah guru sampai beliau wafat guru dalam keadaan sehat, habis khataman simaan sehari 30 juz, beliau mandi berwudu, maghrib menghadap kiblat, buka. Nah itu kata beliau jendela, ada tamu saya mau datang, maka putra putri beliau dipanggil, bimbing saya, kata beliau sidul istighfar, selesai itu barakallah beliau meninggal menghadap kiblat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan guru biar berataan gaya itu. Insyaallah kita semua yang ada ini kena matian, amin. Kalau menjawab, ya insyaallah semua yang hadir ini Bapak Ibu insyaallah matian, amin. Masih belum kompak 70%, insyaallah semua yang hadir ini kena matian, amin. Itu artinya guru sudah masuk nilai-nilai tauhidnya, bahwa mati itu tidak tergantung pada amin, itu hak prerogatif Gusti Allah, perintah kepada Israel. Masya Allah. Lanjut terus, masih tahan dulu. Oh rupanya ini ibu-ibu sudah ya. Anu dalam balaghah bi'tibari ma yakun akan jadi ibu-ibu insyaallah. Bi'tibari ma yakun. Masyaallah. Siapa yang bisa kebal dari kematian? Gak ada. Lah bahkan Quran tadi bilang, "Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya." Seluruh atribut duniawi, keterkenalan itu. Apakah menjadi orang besar, menjadi orang terhormat, dia punya jabatan, dia punya harta, itu kata Allah atribut duniawi yang hati-hati kita tertipu dengannya. Nah tapi Allah menyambung ayat itu, wa ma indallahi
khairu wa abqa. Ini maksud guru tadi, mendidik anak-anak bahwa pesantren itu benteng agar dia paham betul apa esensi kehidupan. Hidup itu mau dibawa kemana, diciptakan Allah untuk apa, dan mau pergi kemana, dan apa yang dibawa. Maaf pertanyaan dulu, kira-kira mudah-mudahan pian bisa jawab dengan kompak. Pak, oi jual. Lah kira-kira lah pian sayang nggak sama bini, cinta nggak sama bini, sayang nggak sama laki. Semangat guru, hebat guru. Nah ini yang belum suka dari santri itu, subhanallah, selalu semangat guru, meskipunnya kada belaki lagi nih. Maksudnya doakan mudahan guru dapat laki, itu maksudnya guru. Paham? Terus saja kada paham, masa yang paham rasa. Lah kata Al-Quran tadi dalam surah Asy-Syura juz 25, ya artinya berdunia apa saja, kepangkatankah itu, popularitaskah itu, materikah yang kita raih, atau jabatan yang ingin kita kejar, dapat itu. Ingat, suatu saat itu akan menghilang, atau bahasa orang sekarang temporer, sesaat saja. Yang abadi, yang baqa, yang absolut, tidak lain tidak bukan ulun lawan pian kerjasama bagaimana agar agama ini eksis, yang generation penerus kita ini bisa memahami agama itu. Maksud guru tadi mencetak anak-anak kita yang terus menjalankan dakwah dan risalah Rasulullah. Maka itu khususnya diberikan oleh Allah lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada lagi sambungannya panjang, walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha wa idza maghadibu hum yaghfirun walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum. Quran dulu wakafnya asraf, jadi boleh lewat boleh berhenti. Wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina idza asabahumul baghy hum yantasirun. Al-ayah. Beruntung ulul laut yang menjadi umat Rasulullah, diwarisi Al-Quran 30 juz. Mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Kira-kira kalau pian sayangi dan pian cintai, serius enggak? Bu, serius enggak sayang sama laki, Bu? Ini guru ibarat main bola sportnya mantap banget. Pertanyaan Ustaz, ya andai kata yuk punya suami nanti, dan suami pian bungas tapi anu gagah tapi berduit, biar alim asal baik. Ustaz ulangi, mudah-mudahan dapat laki biar bungas asal anu, sugih tapi berduit, alim tapi baik. Kabul insyaallah, mudah-mudahan. Jadi milih laki itu biar bungas asal alim berduit, kada apa-apa asal sugih. Jadi umat Nabi jangan tanggung-tanggung. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Allahu Akbar. Ini kita ini boleh kadang-kadang dipelintir oleh orang-orang orientalis. Allah, kamu jangan urusi dunia ini, nah kamu di akhirat saja. Akhirnya kita dibodohi. Mobil yang paling mewah mereka yang makai, kita pilih mata melihat kada bisi. Belum memperhatikan, coba di bandara tuh bila pindah hibat mobil mewah, ini juga kada batah lagi bubuan artis didatang kira-kira. Bila kita ya Allah mobil Avanza kadang mati mogok di tengah jalan, itu penghinaan dengan ulama. Ya sekali-sekali lah Land Cruiser Prado yang 4,5 biar lebih gagah, jalan mulus, mobil mewah, enak. Kita kan begitu, kita ini banyak nang sugi-sugi, apa kita mengalih-alih, ini mogok di tengah jalan, maka sudah bersurubaan kita, kami meiti ke bawah napa nang mogok, ngaco.
Sedih kita ini, Masya Allah Ustaz, kompak nang sugi mengabdi dengan duitnya. Guru ada kau begawi ngajar sih, jadi mencari duit itu untuk kita bawa ke negeri akhirat. Itulah contoh Rasulullah. Kenapa Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman itu orang-orang kaya, supaya membackup dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sayang sama laki cinta. Alhamdulillah. Rasulullah itu hebat. Ya ahlal wara mantiqan wa asla, orang yang paling indah, paling cantik performanya, penampilan Rasulullah tidak berlebihan tapi berwibawa. Kenapa? Karena tidak tersono, tidak mengada-ada. Apa yang di hati sidin begitu. Kita seringkali membuat-buat sesuatu yang tidak sesuai dengan rasa kita. Belah dadamu Abdurrahman, tunjukkan kamu itu. Jangan dibuat-buat, subhanallah. Malu kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disindir-sindir lewat belah dada. Tuhan itu tahu Abdurrahman, kamu jangan dibikin macam-macam. Rasul enak sindiran Rasulullah, bahasa yang paling cerdas. Kita pahami Al-Quran begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jam 11 insyaallah, 10 menit lagi sudah selesai insyaallah. Gimana lanjut? Inilah hebatnya para pecinta Nabi, pecinta Rasul. Kalau mendengarkan Abdurrahman ngomong itu nggak ada artinya. Tapi kalau mendengarkan cerita yang diceritakan Abdurrahman, mudah-mudahan barokah semuanya. Ya minimal ada 4 keistimewaan orang yang hadir di majlis hari ini insya Allah. Ya malaikat mendoakan kita, kata malaikat, ya Allah ya Tuhanku, sehatkan badan mereka, para pecinta Nabi, pecinta Rasul, amin. Yang kedua kata malaikat, malu saya tidak partisipasi dengan umat Rasulullah, mereka lelah, berbebas, mereka punya kesibukan, tapi malu saja hadir meluangkan waktu demi orang yang dia cintai, Rasulullah. Maka kata malaikat, murahkan rezekinya, lapangkan rezekinya, jangan susah cari duit. Alhamdulillah, ulun alhamdulillah berkat Rasulullah. Sekarang 53 tahun sudah umur ulun, guru belum pernah kesulitan duit. Mudah-mudahan biar jangan pernah kesulitan duit juga, amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi ujar guru-guru, nyawa nangai hidup itu jangan tanggung minta, biar berduit asal sehat, ketimbang garing tapi kada singguitan. Hidup ini kan pilihan. Kira-kira kalau disuruh milih, biar sehat banget tapi kada singguitan, yang satunya berduit banyak tapi tiap minggu langganan ke rumah sakit, kira-kira pilih yang mana ya? Lah sehat, duit sederhana tapi kada tahu rumah sakit, ditakuni rumah sakit kada tahu, ditakuni puskesmas nggak ngerti. Kenapa guru? Kada ada duit, cuma kada sebuah jaring kesehatan. Ada yang ini tadi, Allah banyak mana duitnya. Lah setiap minggu belum sampai ke rumah sakit, satpam sudah pindah rumah, angkat di tangan, datang pulang sidin, alhamdulillah. Artinya penggaringan guru. Jadi kira-kira tolong jujur jawab, lebihan pilih mana, sehat kada berduit, apa duit banyak tapi garing taros. Sehat tapi waktu kalau menjauh pulangan salah, itu bukan pilihan, maramuk ngaranya dia. Bahasa Allah, itulah kenyataan hidup, realita kehidupan. Apa yang diberikan oleh Allah harus ridha, ikhlas, tidak boleh protes sama Allah. Belah dadamu Abdurrahman, la fa'ila illallah. Semua yang terjadi adalah hak prerogatif Gusti Allah. Terima kada terima, ikan tetap berlaku hukumnya Allah. Maka dosa besar
tidak suka dengan apa yang menjadi keputusan Allah. Mari kita belah dada kita sedikit demi sedikit memahami, membijaksanai apa yang telah Allah Ta'ala berikan dalam diri kita. Alhamdulillah. Rasul wa asdaq, manusia paling jujur, munasluba, akhlak mulia. Oi. Pian pilih mana laki bunga sugih tapi jujur. Bunga sugih tapi lah tuha kada jelas kegaringan tapi miskin. Bu, pilih mana? Lah punya laki bungas anung tapi sugih. Yang satunya tuha kada jelas rupanya kegaringan tapi miskin. Bu, pilih yang alhamdulillah. Berarti normal anak-anak kita ini luar biasa. Ibu-ibu, saya tanya Bu, kira-kira kecewa enggak kalau dibohongin suami Bu? Semangatnya nih gue luar biasa gitu. Nah kira-kira Bu, kecewa enggak kalau laki bakar rambut Bu? Dengarkan tuh. Bapak-bapak, kecewa enggak kalau bini mendustai? Insyaallah guru senang guru melihat umat Rasulullah berbahagia hari ini, masya Allah. Ulun guru yang halau suara awak kegaringan, tapi kalau sudah urusan Rasulullah ini ya Allah, rasanya 3 hari yang lalu tengah malam dari Teo berangkat sampai ke bandara, jam 2 acara lagi di bandara, kasih masuk balik lagi subuh loh. Sampai ke sana balik lagi Ustaz Hamka nelpon guru, kayak apa jadi jual tidak, insya Allah. Suara pian parau asal mic-nya aja bagus, kabul aja turun, alhamdulillah mic-nya bagus. Tolong pian jangan berpindah pada situ, tungguin aja. Ini peranan penting mic ini, kalau mic gerabur belum yakin jemaah ini bergerak kepala gitu ya. Jadi jangan dianggap sepele itu sistem ini. Biar larang asal bagus kata Bapak, biar larang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lah kira-kira kecewa ya kalau dibohongin, betul? Lah suami yang ngapusi kata orang Jawa, betul sih? Suami yang bisa membohongi istri, kecewa bini itu, betul Bu? Kecewa kamu didosai lagi Bu? Alhamdulillah. Jadi sidin hendak laki dan jujur. Tolong bapak-bapak jangan mengerangkuti bini, jujur aja. Berduit kepada berduit, kada berduit kepada kada berduit. Ibu-ibu harus taat pada suami, terima apa keputusan laki. Jangan laki ding pun abang hendak melakukan rumah galau tapi mewah inggi. Jangan kalah sih, jangan dilawan guru adik. Ulang tahun kena anak mau karena apa? Kendaraan enek berdosa, jangan lagi gesture baru inggi. Bang, ulang tahun ulun hendak nukar perhiasan gelang berapa lo? Ya kawa bangnya 50 gelang kedosah jangan laki, tanggung 5 kilo. Orang berduit guru, itulah kelebihan orang kaya. Makanya kaya yang pemurah lebih awal masuk surga ketimbang ustadznya. Cuma ustadz dapat kasih sayang dari yang kaya, karena yang kaya ikhlas bersedekah, belajar dari guru. Namun pada akhirnya tetap guru jualan di muka, guru dilawan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lah ibu tadi marah kalau didustai oleh laki. Nah pertanyaan Ustaz tolong jawab dengan jujur, calon ibu-ibu. Lah saya mau tanya Ustaz, mau tanya nih, jawab dengan jujur ya. Jangan ada dusta di antara kita. Saya bertanya,
Si Pian kira-kira ibu-ibu yang di sana dan tidak senang marah kalau dibohongin. Sekarang angkat tangan di antara ibu. Adakah di antara ibu yang baru pernah mendustai laki? Oh, jangan bisa laki gue bujur. Jangan ada pernah bujur. Sana ada orang nih gue mangkat, masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Umat sadang pinanya nang badi dia jaman gatal nah, apalagi dia duduk kesamutan pinanya. Belum lihat pina berapa kali ma'alih batis udah dicangangi ada jadi mangkat pura-pura mengejek pinanya dia jalan geraknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Belum mereka ada berkisah Islam Merah sudah hafal aja, kita berdiri aja hikmahnya aja bahwa Allah itu punya otoritas. Apa itu otoritas kalau bahasa pesantren? Cari kira-kira kata-kata yang itu bahasa pesantren supaya dipadukan gitu. Otoritas dan hak prerogatif Allah. Jadi kekuasaan secara totalitas Allah miliki. Nah, sehingga Allah mengikrarkan dirinya dalam firman-Nya, kata Allah, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha' lillahi mulkus samawati wal ard. Di dalam ras kami nakal dan bersih. Lillahi mulkus samawati wal ard. Masya Allah dalam kiraat khamsah. Allahu Akbar. Maha dahsyat Rasulullah mewariskan Quran dengan 12 kiraat diambil menjadi asyarah menjadi sarah yang sempurna. Masya Allah, mudah-mudahan ada anak cucu kita nanti yang mewarisi kiraat sab'ah. Sayang banget ini. Tuh ampun sidin tadi kalau dikiraatkan mantaban. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Inilah hebatnya kalam Allah membentuk kita ini menjadi umat Rasulullah. Lo baca Fatihah berkiraat gue di belakang gak ada paham lalu tumbuh subhanallah. Jadi dilihat juga situasinya. Masalah. Belum lanjut ayat tadi. Ya buni man yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u يزوجهم ذكرانا وإناثا. Allah bikin apa saja, padahal spermanya bahan bakunya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tapi setelah lahir, masya Allah, ada laki-laki, ada perempuan, kekuasaan Allah. Lalu kata Allah, au yuzawwijun, saya campur antara laki-laki dan perempuan. Kawin nikah dalam bahasa fikih korespondennya nikah bahasa kitab Banjar bakawinan. Masya Allah, pastikah orang yang sudah berlaki hamil? Belum tentu. Allah nanti yang menentukan. Sambungan ayat itu kata Allah, wa yaj'alu man yasha'u aqiman. Allah jadikan bisa meskipun sudah punya suami tidak hamil-hamil. Artinya bahasa apa itu bahasa Indonesianya apa orang kadang mau berkhianat. Oh, hafal mana sidik nandul. Kalau lelakiannya tak manang, artinya kalah nggih. Jadi nandul babinya lelakian tak manang. Di situ Allah menunjukkan Abdurrahman lebih saya yang punya otoritas, punya kekuasaan sepenuhnya.
meskipun secara syariat sudah dijalankan, saya bisa mengubah keputusan itu karena saya hebat dan saya mulia. Pantaslah maka kejadian Isra Mi'raj ini hal yang kecil bagi Allah untuk memberangkatkan Rasulullah. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya gampang saja, apalagi cuma mengisra dan memi'rajkan. Sayang Abu Jahal tidak paham tentang itu karena dia egois dengan logikanya yang dia pakai. Dia pikir logika itu paling hebat, padahal terkecil di antara kemampuan spiritual batinnya belah dada Rasulullah itu melebihi ekspektasi kita menjadi orang hebat. Nabi di Isra dan Mi'rajkan sudah kelar di bumi, lalu ilmunya beliau melangit. Karena melangit itu orang sering bilang Rasul itu dikatakan gila, Rasul itu dikatakan tukang sihir. Kenapa? Karena memang ilmunya Rasulullah tidak sebanding dengan orang-orang yang biasa. Itu kita punya Nabi. Mudah-mudahan ulama yang berkat cinta Nabi mendapatkan ilmu yang wa'allamnahu min ladunna ilma. Enggak susah-susah cari ilmu, pegang tuh dalam doa Ustaz tadi bertawasul dengan orang yang dimuliakan oleh Allah fi maqamihil azim. Ya itu saja kalau suara dengannya apa otak kita nyebuyuk banar paling tinggi sekolah kita dokter habis bangku. Lo kenapa ulun harus dikasih gelar dokter? Namun gelar juga manusia, bukan bermaksud merendahkan. Karena ulun kada pintar ya ingin situ aja, ingin dokter aja. Coba Nabi tidak boleh balik titel karena orang paling hebat dan istimewa hanya gelar asyratul anbiya'i wal mursalin. Jadi kita pakai logika terbalik. Orang yang pintar adalah Nabi tanpa sekolah menguasai segalanya. Ilmu apa aja tentang kelautan, teori abrasi yang dijelaskan di dalam surah Al-Anbiya juz 17 malah kiri baris kedua bercerita tentang teori abrasi laut, bagaimana menenggelamkan dunia ini gampang bagi Allah. Memutar matahari nanti ke kutub utara maka mencair, es yang ada di sana maka tenggelam dengan sempurna daratan ini. Bukan dalam surah ya juz 17 Al-Anbiya tentang cerita itu sekelumit indah. Beruntung menjadi umat Rasulullah paham tentang dunia dan akhirat. Rasulullah paham surga dan neraka karena memang beliau contoh role model terbaik buat kita. Jadi bisa hakim kada apa itu kada batianan wa yaj'al ma yasha'u hakiman. Loh kenapa bisa begitu Ustaz? Nah Allah jawab lagi, indahu alimun qadir, innahu alimun qadir. Aku tahu kata Allah, takkan dengan ukuran itu Rahman jangan ngurus aku, tugas lu beribadah, patuh, tunduk, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Pujian miskin, susah supaya kita baik lawan Allah. Amunnya sugi terkadang kita ini mohon maaf bisa pada pinang lagi lawan Tuhan. Bukan jar ulun tapi jar ayat. Karena innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Bila pinang beisi sedikit aja potongan gaya bakapak pinang perhan canggih. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadri ma yasha. Innallaha bi'ibadihi khabirun basir. Mari kita berdoa bersama. Kesimpulan akhir dari Isra Mi'raj adalah diantaranya Allah liyuriyahu min ayatina. Abdurrahman supaya kamu tahu Nabi itu punya wawasan yang langit. Jangan kau macam-macam, pegang baik-baik Nabimu, you akan selamat dunia, sukses dunia, lebih-lebih nanti di negeri akhirat. Mari kita berdoa bersama. Belum baca ayat biar tinggal mengaminkan saja. Mudah-mudahan dikabulkan Allah berkat para penuntut ilmu yang tidak berdosa. Kita yang tua sudah banyak dosa, banyak pikiran macam-macam. Guru ini hebat, kita semakin banyak murid kita. Insya Allah kabul mustajab doa mereka orang yang tidak mengerti apa-apa, hanya ibadah dan tolabul ilm. Bersyukur kita, mari kita berdoa
bersama-sama dalam bahasa Al-Quran. Ulun baca dan tinggal mengaminkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Amin. Irji'i إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Diberikan oleh Allah kesadaran yang mendalam tentang siapa diri kita, siapa Allah, siapa Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Minta halal, minta ridha, hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari semua cerita Al-Quran. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, sebelum pembacaan doa, marilah bersama-sama kita membaca khutbus sholawat yang merupakan amalan rutin di Pondok Pesantren Darul Ilmi. Kepada seluruh santri diharapkan untuk mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadatil bidayati wa nihayati khalifatillah fi khazanil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi nadamati sadati wa qadat wa salatan ta'ulana biha في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا في أمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا